Halo semua, selamat datang di channel Wealth Education, membangun kekayaan dengan pengetahuan. Pernahkah kamu merasa seperti keuangan dan hidupmu tak terarah? Seperti berjuang keras tapi tetap merasa jauh dari tujuan? Tenang, kamu tidak sendirian. Banyak dari kita yang terjebak dalam kebiasaan buruk tanpa sadar, hingga akhirnya kita mulai kehilangan arah. Namun, ada kabar baik. Hari ini kita akan bahas tentang 5 rahasia orang kaya yang tidak ingin Anda ketahui. Dari cara cerdas dalam menggunakan uang, berinvestasi, hingga bagaimana tetap gigih meskipun menghadapi rintangan. Siap untuk membuat perubahan positif dalam hidupmu? Ayo mulai langkah pertama menuju masa depan yang lebih terencana dan sukses. Eits, sebelum itu, jangan lupa untuk tekan tombol like, share, dan subscribe-nya. Disclaimer, lakukan riset Anda sendiri karena ini bukan ajakan untuk membeli atau menjual aset. Konten ini dibuat sesuai fakta, data, angka, dan semata-mata untuk edukasi. Oke, langsung aja. Apa aja sih 5 rahasia orang kaya yang tidak ingin Anda ketahui? Rahasia pertama, mereka tidak pernah menghabiskan uang untuk sesuatu yang tidak bernilai. Orang kaya tidak pernah menghabiskan uang untuk sesuatu yang tidak bernilai. Mereka hanya menghabiskan uang untuk sesuatu yang dapat meningkatkan nilai kekayaan mereka. Apakah kalian melakukan hal yang sama? Contohnya nih, orang kaya tidak akan membeli barang-barang yang tidak perlu, seperti mobil mewah yang tidak digunakan. Mereka tidak pernah menghabiskan uang untuk sesuatu yang tidak bernilai. Berarti, orang-orang tersebut sangat berhati-hati dan bijak dalam menggunakan uang mereka. Mereka hanya menghabiskan uang untuk hal-hal yang memberikan manfaat atau nilai yang berharga, baik itu dalam bentuk pengalaman, investasi, atau barang yang memang diperlukan dan berguna. Prinsip ini mengajarkan pentingnya mengelola keuangan dengan bijak dan menghindari pemborosan untuk hal-hal yang tidak memberikan keuntungan jangka panjang. Contohnya, yang pertama, menghindari pembelian barang yang tidak perlu. Misalnya, seseorang yang selalu berpikir matang sebelum membeli barang, ia hanya membeli pakaian atau gadget yang benar-benar dia butuhkan dan bisa bertahan lama, bukan membeli barang yang hanya tren sesaat. Yang kedua, investasi dalam pendidikan. Orang yang bijak secara finansial akan mengalokasikan uang mereka untuk pendidikan atau pelatihan yang dapat meningkatkan keterampilan mereka daripada menghabiskan uang untuk liburan atau konsumsi yang tidak meningkatkan kualitas hidup. 3. Pengeluaran untuk kesehatan. Membayar biaya kesehatan untuk memastikan kondisi tubuh tetap sehat, seperti membeli makanan bergizi atau mengikuti program kebugaran. Yang keempat, berinvestasi. Daripada menghabiskan uang untuk barang-barang yang mewah yang cepat rusak atau kehilangan nilainya, mereka lebih memilih berinvestasi di aset yang nilainya dapat tumbuh seperti saham atau properti. Rahasia yang kedua yaitu mereka memiliki sumber penghasilan yang beragam. Orang kaya tidak hanya memiliki satu sumber penghasilan, mereka memiliki sumber penghasilan yang beragam seperti investasi, bisnis, dan properti. Apakah kalian memiliki sumber penghasilan yang beragam? Contohnya, orang kaya dapat memiliki bisnis online, investasi saham, dan properti yang disewakan. Rahasia yang ketiga, mereka tidak pernah berhutang untuk sesuatu yang tidak bernilai. Berarti bahwa orang yang dimaksud sangat berhati-hati dalam mengambil keputusan finansial dan menghindari berhutang untuk hal-hal yang tidak memberikan manfaat atau nilai jangka panjang. Mereka lebih memilih untuk hidup sesuai dengan kemampuan mereka dan tidak terjebak dalam hutang konsumtif yang hanya memberikan kepuasan sementara tanpa nilai tambahan yang signifikan. Prinsip ini dapat mengajarkan pentingnya pengelolaan keuangan yang bijak dan bertanggung jawab. Contohnya, tidak berhutang untuk liburan. Seseorang yang bijak secara finansial mungkin tidak akan berhutang untuk pergi liburan. Mereka akan merencanakan liburan dengan menabung terlebih dahulu agar bisa menikmati tanpa perlu membayar dengan hutang yang harus dilunasinya di kemudian hari.
Yang kedua, tidak menggunakan kartu kredit untuk pembelian impulsif. Misalnya, seseorang yang memiliki disiplin finansial yang baik tidak akan menggunakan kartu kredit untuk membeli barang-barang yang mahal yang tidak mereka butuhkan. Yang ketiga, berhutang hanya untuk investasi yang menguntungkan. Mereka mungkin akan berhutang, tapi untuk hal-hal yang dapat menghasilkan keuntungan di masa depan, seperti membeli rumah atau berinvestasi di bisnis, bukan untuk membeli barang konsumsi yang cepat usang. Yang keempat, membeli kendaraan dengan dana yang cukup. Daripada berhutang untuk mobil baru yang sebenarnya lebih mahal dari kebutuhan mereka, orang yang bijak akan menunda pembelian hingga mereka memiliki dana yang cukup atau memilih membeli kendaraan bekas yang lebih terjangkau. Prinsip ini mendorong kita agar lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan finansial, terutama yang melibatkan hutang, dan lebih memilih untuk berhutang hanya jika itu adalah investasi atau kebutuhan yang memberikan nilai tambahan dalam jangka panjang. Rahasia keempat, mereka memiliki strategi investasi yang jelas. Orang kaya memiliki strategi investasi yang jelas. Mereka tidak hanya berinvestasi secara acak, tapi mereka memiliki rencana yang jelas untuk mencapai tujuan keuangan mereka. Nah, apakah kalian memiliki strategi investasi yang jelas nih? Contohnya, orang kaya dapat memiliki rencana investasi jangka panjang seperti investasi saham atau properti. Orang yang dimaksud di sini memiliki rencana atau pendekatan yang terstruktur dan terukur dalam mengelola dan mengalokasikan uang mereka untuk berinvestasi. Mereka tidak berinvestasi secara acak atau berdasarkan emosi, tetapi memiliki tujuan yang jelas serta memahami resiko dan potensi keuntungan dari investasi yang mereka pilih. Strategi investasi yang jelas ini melibatkan pemilihan instrumen investasi yang tepat. Contohnya, diversifikasi portofolio investasi. Seseorang dengan strategi investasi yang jelas mungkin akan membagikan investasi mereka di beberapa jenis aset, seperti saham, obligasi, properti untuk mengurangi resiko. Mereka juga bisa memilih investasi yang lebih aman, seperti deposito, dan yang lebih beresiko seperti saham, sesuai dengan profil resiko mereka. Yang kedua, investasi jangka panjang untuk pensiun. Misalnya, seseorang memiliki tujuan untuk mempersiapkan dana pensiun mereka. Mungkin akan berinvestasi dalam saham blue chip atau reksadana yang lebih stabil dengan potensi pertumbuhan yang tinggi dalam jangka panjang, serta menghindari spekulasi jangka pendek yang lebih beresiko. Yang ketiga, menetapkan tujuan keuangan. Orang yang memiliki strategi investasi yang jelas akan menetapkan tujuan finansial mereka. Misalnya ingin membeli rumah dalam 5 tahun ke depan atau mendanai pendidikan anak di masa depan. Berdasarkan tujuan tersebut, mereka memilih jenis investasi yang cocok seperti reksadana untuk tujuan jangka pendek atau properti untuk jangka panjang. Yang keempat, evaluasi dan penyesuaian rutin. Strategi investasi yang jelas juga melibatkan pemantauan berkala dan penyesuaian portofolio jika diperlukan. Misalnya, jika ada perubahan yang signifikan dalam pasar saham atau kondisi ekonomi, mereka akan mengevaluasi ulang strategi mereka. Yang kelima adalah investasi berdasarkan analisis. Alih-alih ini mengikuti tren atau keputusan impulsif, seseorang yang memiliki strategi investasi yang jelas akan melakukan riset terlebih dahulu sebelum berinvestasi. Mereka mungkin menganalisis perusahaan atau instrumen investasi tertentu secara mendalam, menilai potensi resikonya, serta memastikan bahwa investasi tersebut sesuai dengan tujuan finansial mereka. Rahasia kelima, mereka tidak pernah menyerah. Orang kaya tidak pernah menyerah loh. Mereka selalu berusaha untuk mencapai tujuan keuangan mereka, bahkan ketika mereka menghadapi kesulitan. Nah, apakah kalian memiliki mentalitas yang sama? Orang kaya dapat memiliki mentalitas yang positif dan tidak pernah menyerah ketika menghadapi kesulitan. Sikap ini menggambarkan orang yang memiliki ketekunan, semangat juang, dan tidak mudah putus asa.
bahkan dalam menghadapi tantangan atau kegagalan. Orang yang memiliki prinsip ini akan terus berusaha untuk mencari solusi meskipun menghadapi kesulitan, karena mereka percaya bahwa kegagalan adalah bagian dari proses menuju kesuksesan. Mereka tidak membiarkan hambatan atau rintangan menghentikan langkah mereka. Contohnya, yang pertama menghadapi kegagalan dalam bisnis. Seseorang pengusaha yang mengalami kerugian atau kebangkrutan dalam bisnisnya tidak langsung menyerah. Mereka akan menganalisis kesalahan mereka, belajar dari pengalaman tersebut, dan kemudian mencoba lagi dan lagi dengan strategi yang lebih baik dan lebih matang, hingga akhirnya berhasil membangun sebuah bisnis yang sukses. Yang kedua, mencapai tujuan pendidikan. Seorang siswa yang mengalami kesulitan dalam materi pelajaran tidak akan menyerah begitu saja. Mereka akan mencari cara lain untuk belajar, seperti mengikuti les tambahan, berdiskusi, atau mencari referensi lainnya. Yang ketiga adalah perjuangan dalam karir. Dalam dunia kerja, seseorang yang ingin naik jabatan akan mengalami persaingan yang sangat ketat atau mengalami proyek yang gagal. Namun mereka tidak akan menyerah. Mereka akan terus bekerja keras, meningkatkan keterampilan, dan memperbaiki kekurangan agar bisa meraih tujuan karir mereka. Itulah 5 rahasia orang kaya yang tidak ingin Anda ketahui. Dengan memahami rahasia-rahasia ini, kalian dapat membuat keputusan keuangan yang lebih bijak dan mencapai tujuan keuangan kalian. Secara keseluruhan, prinsip-prinsip yang telah dijelaskan ini menunjukkan bahwa hidup yang bijak dalam mengelola keuangan dan investasi serta memiliki ketekunan yang tinggi dalam menghadapi kesulitan adalah kunci menuju pencapaian tujuan yang lebih besar. Dengan memiliki strategi yang jelas, disiplin dalam pengeluaran, dan tekad untuk tidak menyerah, kita akan bisa mencapai kesuksesan finansial dan pribadi yang berkelanjutan loh. Hal ini juga mengajarkan kita untuk tidak hanya fokus pada hasil akhir, tetapi juga menghargai setiap proses yang kita jalani dan belajar dari setiap pengalaman. Keberhasilan sejati terletak pada bagaimana kita mengelola perjalanan hidup dengan bijak, penuh semangat dan strategi yang matang. Sedangkan ketekunan adalah kunci untuk mencapai tujuan besar, terutama dalam mengelola keuangan dan berinvestasi. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa untuk subscribe channel Wealth Education untuk mendapatkan informasi dan tips tentang investasi, manajemen keuangan, dan pengelolaan keuangan. Sampai jumpa di video berikutnya.